Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan membaca kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa'i in Kitabil Haji wal Umrati, kitab Al-Haji dan Umrah, sampai kepada pasal tentang apa, Umahan? As-sa'yu baina Safa wal Marwah. Baik. Qala Syekh Abu Malik hafizallahu ta'ala, fa idza atamti tawafaha salat rak'ataini, fa idza atammat tawafaha salat rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Maka apabila seseorang telah memasuki kota Makkah kemudian ia tawaf, lalu telah menyelesaikan tawafnya, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini hukumnya sunnah. Taqra, di dalam sholatnya itu taqra'u fihima qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, yaitu membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Ini termasuk perkara yang disyariatkan. Catatan, sholatnya boleh dilakukan selain di belakang makam Ibrahim, karena boleh jadi terlalu banyaknya manusia sehingga tidak memungkinkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Maka tempat dimanapun yang ada di Masjidil Haram boleh untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat sudah tawaf. Warba'at ashar, yang ke-14, thumma tadhabu ila Zamzam fatasrabu minha wa tasubba ala ra'siha. Kata beliau, wa tasubbu ala ra'siha. Kemudian setelah selesai salat, pergilah menuju ke Zamzam, minum darinya, lalu menyiramkan ke atas kepalanya. Ini bila seandainya tidak khawatir menyebabkan fitnah baginya. Misalnya kalau ibu memakai kerudung yang putih kemudian menyiram di atas kepalanya, itu bisa menyebabkan terlihat apa yang di balik kerudung itu, dan itu terlarang karena Nabi kita mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma, 2 golongan penghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, suatu kaum yang bersamanya cemeti, dia gunakan memukuli manusia seperti ekornya sapi cemeti itu. Wa nisa'un kasiyatun ariyat, yang kedua kata Nabi, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Mumilat ma'ilat, berjalan melenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepala mereka ada seperti punuk onta yang mereng.
la yadkhulnal jannata, tidak akan ia masuk ke dalam surga, wala yajidna riha, dan tidak akan mencium baunya surga. Wa inna riha la yujadu min masiratin kadza wa kadza, padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Dalil ini menunjukkan tidak boleh wanita mengenakan pakaian yang mensifati bentuk tubuhnya, terlihat apa di balik kerudungnya. Maka kalau ibu-ibu menggunakan air zam-zam, menyiram kepalanya, kemudian basah kerudung dan terlihat rambutnya, hukumnya haram. Bila tidak mengapa. Makanya beliau berkata, kemudian hendaklah pergi menuju zam-zam, minum darinya, lalu menyiram di atas kepalanya dengan air zam-zam itu. 15. Yang ke-15 kata beliau, summa tarji ilal hajaril aswad. Kemudian setelah itu kembali lagi menuju ke arah hajar aswad. Untuk apa? Istilam, menyentuhnya intayassara kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak dianjurkan dengan mengangkat tangan lagi. Tidak seperti ketika kita tawaf. Kalau kita nggak bisa menyentuh, kita bisa mengangkat telapak tangan kita. Tapi untuk yang ini, bila anti sudah minum air zam-zam, menyiram kepalanya dengan air zam-zam, tidak memungkinkan kembali ke hajar aswad, maka ditinggalkan. Langsung menuju ke mas'ah, yaitu tempat untuk melaksanakan sa'i. Waqal, beliau berkata, as-sa'yu baina Safa wal Marwah, melakukan sa'i dari Safa menuju Marwah, Marwah ke Safa. Summa takhruj ilal mas'a, maka hendaklah kemudian engkau keluar menuju ke tempat sa'i. Fa idza danat minas Safa qara'at, bila dia telah mendekat ke arah Safa, bukit Safa maksudnya, maka hendaklah ia membaca innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Maka dia ucapkan abda'u bima bada Allahu bihi, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiarnya Allah. Aku memulai dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Jadi jangan lupa mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Dari Safa tidak serta-merta langsung turun menuju ke Marwah. Wa tarki ala Safa hatta taral Ka'bah, engkau mendaki ke arah Safa sampai engkau bisa melihat Ka'bah. Kalau sekarang dalam kondisi pembangunan itu tidak terlihat, Ibu, ditutup sama tembok, ditutup dengan triplek yang besar. Maka kalau seandainya mampu melihat, lihat ke arah Ka'bah. Fatastaqbiluha, hendaklah dia menghadap ke arahnya, qailah sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dalam riwayat yang lainnya boleh kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hayyun la yamut lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tambahan wa huwa hayyun la yamut lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu wa tad'u bima sya'at, hendaklah dia berdoa kepada Allah selama dan semau seingin yang ia ingin kerjakan. Wa taf'alu dzalika salasa marrat. Ummahat, ini dilakukan berapa kali? 3 kali. Jadi doanya berapa kali? Zikirnya 3 kali, berdoanya 2 kali saja. Jadi di antara tahlil tadi itu, jadi ucapkan tahlil, doa, kemudian tahlil lagi, doa, kemudian tahlil lagi, setelah itu turun. Summa tanzil minas Safa ilal Marwah masyiyah,
Lalu setelah itu turun dari Bukit Safa, berjalan kaki menuju ke Marwah. Tidak mengapa bagi mereka yang dalam kondisi sakit, mereka menggunakan apa? Arubah atau kereta dorong. Wala tusra'ul mar'ah bainal 'alamaini al-ahdaraini kama yaf'alur rajuli. Tidak, maaf. Wala tusri'ul mar'ah, maaf. Tidak disyariatkan wanita berlari-lari kecil. Jadi wanita tidak perlu berlari-lari kecil antara dua cahaya yang berwarna hijau atau tanda hijau yang terletak antara Safa dan Marwah atau Marwah dan Safa. Itu hanya dilakukan untuk kaum laki-laki saja. Jadi adapun lari-lari kecil yang dilakukan oleh para wanita antara Safa Marwah itu keliru. Kalau mereka mengatakan, bukankah Ibunda Hajar melakukannya? Kulna, kita katakan, walakinna syari'atun ma ja'a minallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya mengajarkan wanita hanya berjalan kaki. Syariat kita bukan syariatnya Ibunda Hajar, tapi syariatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh lari-lari, cukup berjalan kaki saja. Adapun yang ke-19, faida wasalat ilal Marwah, bila wanita itu telah sampai ke Bukit Marwah, fa'alat ala Safa, ia lakukan persis seperti yang dilakukan di Bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya menghadap ke arah kiblat. Sama seperti itu, ya. Wada syautun, ini berarti satu putaran, satu langkah, satu gerakan. Nanti dari Safa sumatan jil ila Safa, kemudian dari Marwah turun menuju ke Bukit Safa, itu terhitung 2, sehingga seluruhnya berjumlah berapa umat? Berapa? Sab'ah aswat, 7. Dari Bukit Safa menuju Marwah 1, Marwah menuju Safa 2, Safa lagi menuju Marwah 3, seterusnya berakhir di mana? Nah, berakhir di Marwah. Yang perlu dicatat, fa idza balagatil mar'atu ilal Marwah wa hiya sa'atun akhirah. Adapun kalau manusia atau wanita ini sudah sampai di Bukit Marwah dan itu sudah putaran yang terakhir baginya, yani la tahlila fiha wala du'aan fiha. Tidak ada doa, tidak ada tahlil lagi di sana. Jadi begitu sampai terakhir tahallul, yaitu memotong rambutnya. Dinasihatkan bagi para wanita tahallulnya tidak di tempat itu karena banyaknya laki-laki yang bukan mahram baginya yang sangat mungkin melihat rambutnya ketika dipotong itu, dan ini hukumnya haram. Maka dia boleh tahallul di tempat dia menginap, ya. At-tahallul min al-ihram idza tammat sa'iha qasat ba'd sya'riha. Maka seandainya wanita telah sempurna sa'inya, berakhir di Bukit Marwah, hendaklah dia kemudian memotong sedikit dari sebagian rambutnya yang ada. Maksudnya mengumpulkannya, dhammaha atau dhammatha, dikumpulkan rambutnya itu ibu, kemudian ujungnya dipotong sepanjang kuku ini maksimal. Sepanjang kuku. Bukan diambil beberapa lembar kemudian dipotong, salah. Tapi dia kumpulkan menjadi satu, digenggam, kemudian ujungnya dipotong semuanya. Fahim tunna? Nah, adapun yang ke-21 kata beliau, summa yahillu la kullu ma kana muharraman alayya bil ihram. Lalu menjadi halallah bagi wanita itu apa-apa yang tadinya haram di saat dia ihram, min jima, misalnya jima, wa niqab, memakai niqab, wa qafas, kaos tangan, wa tib, memakai minyak wangi. Yakni tentu saja kalau dia memakai minyak wangi tidak keluar dari tempatnya. Kalau ibu-ibu keluar dari hotel mau menuju ke masjid pakai minyak wangi, hukumnya haram.
Nggak boleh ibu-ibu ke masjid memakai minyak wangi. Qala alaihi salatu wasalam, man istatara fi riwayah idza sta'taratin mar'ah wa fi riwayah idza sta'taratin nisa. Bila wanita itu memakai minyak wangi, dalam riwayat yang lainnya, barang siapa mengenakan minyak wangi dari kalangan para wanita, kata beliau, hendaklah dia pulang ke rumah dan membersihkan minyak wanginya. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, membersihkan tubuhnya dari minyak wanginya. Jadi tidak boleh wanita datang ke Masjidil Haram dalam keadaan membawa bau yang menyengat wanginya, tidak boleh. Hatta ya'tiya waqtal haji. Ini berlangsung sampai datang pelaksanaan hari pertama haji. Tanggal berapa ibu? Hari haji itu tanggal berapa ibu? 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Namanya hari apa? Tarwiyah. Namanya hari Tarwiyah. Jadi setelah ibu selesai ikhram, halal apa yang tadinya haram. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah datang, disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Wa idza kana yaumus samin min Dzulhijjah ay yaumut tarwiyah fa inna tasta'id lil ikhrami kama taqaddam min manziliha bi Makkah. Maka bila telah sampai tanggal 8 di bulan Dzulhijjah yaitu hari tarwiyah, hendaklah wanita itu mempersiapkan dirinya untuk ikhram kembali, yaitu ikhram haji. Seperti yang telah berlalu cara ikhramnya sama. Dimulai di mana? Di tempat dia tinggal di kota Mekah. Jadi bukan keluar kota Mekah, tapi dia memulai ikhramnya di kota Mekah itu. Summa tahrumu bil haji qailan. Ia mengucapkan lafaz ikhram, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma bihajjatin. Boleh. Jadi boleh labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma bihajjah. Kemudian waktu labbi dan bertalbiyah, wanita itu mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fahimtunna? Wa in kana takhsha ayyauqa syai'un wa yamnaha min itmami hajjiha fala an tustaratu fatakul. Maka kalau seandainya wanita ini khawatir sesuatu menghalangi dirinya, tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya, disyaratkan baginya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa in habasani habis famahalli haisu habasatni. Ada di buku Anda ibu-ibu? Ada ya? Ada ibu-ibu? Terjemahnya saja. Nah, jadi ucapannya wa in habasani habisun famahalli haisu habasatni. Jadi dia boleh dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, seandainya menghalangi aku sesuatu yang menghalangiku, maka tempat tahalulku adalah tempat di mana aku terhalangi dengannya. Nah, kadalik. Summa takhruju ila Mina. Kemudian keluarlah menuju ke Mina, yakni duha, di waktu duha, yaitu di waktu pagi. Wa tabit biha. Kemudian bermalam di Mina. Wa tusalli biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr qasran min ghairi jam'in. Di sana dia mengerjakan salat zuhur pada waktunya, asar juga, maghrib di waktunya, isya pun demikian, demikian pula fajar, khusus yang 4 rakaat diqasar tapi tidak perlu dijama'. Berarti di Mina itu ibu sholat duhurnya di waktu duhur, asarnya di waktu asar, maghribnya di waktu maghrib, isaknya demikian, fajar pun juga diqasar tapi tidak perlu dijama'. Kecuali yang tidak diqasar apa ibu? Maghrib dan subuh. Nah, dilakukan sholatnya berjamaah di Mina. Kalau ibu berada di Mina,
Tidak memungkinkan berjamaah secara keseluruhan, biasanya berjamaah sesuai dengan tenda-tenda yang ada. Kami menasihati dalam masalah ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Perlu bersabar di Mina itu, Bu. Waktunya terasa lama biasanya. Jumlah manusianya mulai kelihatan asli sifatnya. Suka berkeluh kesah, yang suka berkeluh kesah. Kami menasihati sabar agar menggunakan lisannya untuk berzikir. Orang yang tomak akan kelihatan tomaknya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, maka perlu sabar, terutama bagi yang lelaki, karena kain bajunya cuman yang menutupi pusar sampai di bawah lututnya dan yang menutupi pundaknya saja, maka ini perlu kesabaran yang tinggi. Ya kalau ummahat, ya dia pakainya seperti biasanya saja. Jazakumullah khairan. Syukran jazilan. Nah, kemudian umat ketika berada di Mina sibukkan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, zikir pagi, zikir petang, kemudian kasratul istighfar wa taubah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Jangan sekali-kali melakukan maksiat. Kami ketika membimbing haji tahun yang lalu, ada di antara jamaah kami kira khusyuk beliau. Memakai yang di telinga itu dipasang di handphone itu. Masya Allah khusyuk sampai kadang beliau kepalanya tertunduk-tunduk. Allah tunjukkan, lepaslah itu headsetnya, terdengarlah suara musik dangdut di sana. Kemudian kami memberikan nasihat, bahwa ini tidak dibenarkan. Selama ini kami mengira itu Quran yang didengar, ternyata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan ditiru yang kayak begini, Bu, ya. Ya boleh pakai headset untuk mendengarkan Al-Quran, murattal, kalau lelah dengarkan ceramah, tidak ada masalah. Yang bermanfaat yang dilakukan. Kemudian akhwati ukhtil muslimah rahimani wa rahimakumullah, menunggu yaum Arafah di tanggal 9. Fa idza tala'ati syamsu yaumat tasi ay yaum Arafah. Bila matahari telah terbit di tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Sarat min Mina ila Arafah. Ia mulai bergerak dari Mina menuju ke Arafah. Berjalan kaki, menaiki kendaraan, tidak ada larangan. Fanazalat binamirah, kalau memungkinkan turunlah dari kendaraan Anda singgahlah ke Namirah. Namirah yang ada di Arafah ya, Bu. Bukan Namirah di Balikpapan baru. Nah. Fatuqimu biha ila zawal. Dia menunggu datangnya waktu sholat duhur di Namirah. Ini hukumnya sunnah intayassara, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Dan ingat, di Masjid Namirah itu sebagiannya Arafah, sebagiannya lagi bukan bagian Arafah. Maka kalau ibu-ibu nanti kalau suatu saat haji kemudian ingin singgah di Namirah misalnya, mesti memperhatikan batas Arafah. Kalau ternyata sudah zawal, umat belum masuk ke dalam Arafah sampai tenggelam matahari, berada di bagian masjid yang bukan bagian Arafah, hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Dikarenakan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ditentukan sah tidaknya dengan wukuf di Arafah. Ini banyak kesalahan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Mereka ketika berada di Namirah lalu wukuf di sana tidak mengambil perhatian tentang batas-batas daerah Arafah. Wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Kemudian fa idza zalati syamsu salati dhuhra wal asra jam'an wa qasran. Bila telah datang waktu salat zuhur, bila matahari telah tergelincir, tunaikanlah duhur 2 rakaat dijamak dengan asar 2 rakaat juga. Jam'un takdimun. Jamak apa ini, Bu? Ya, ini berarti asalnya dikerjakan di waktu duhur. Bi adzanin wahidin, dengan 1 kali adzan, wa iqamataini, tapi dengan 2 kali qomat.
Artinya adzan dulu, tidak perlu sholat sunnah, kemudian qomat, sholat zuhur. Kemudian selesai sholat zuhur, bangkit lagi qomat, kemudian sholat asar. Biduna sunnatin, tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah, tidak ada. Hanya sholat zuhur dan asar diringkas dan dijama'. Di Arafah ini juga ujiannya berat, terutama di musim-musim yang agak terik seperti haji tahun ini, itu terasa lumayan agak terik ibadah sekalian. Maka nanti kalau mereka di Arafah ini butuh kesabaran. Summa tatafarraga ba'da salati lidzikri wad du'a. Kemudian setelah dia selesai dari salatnya tersebut, sibukkan dengan zikir. Perbanyaklah berdoa, wa tadarru ilallah. Bersikap merendah hati, merendahkan diri ke hadapan Allah Ta'ala. Yani ala arafatin rafi'atan yadayhi mustaqbilatal qiblah. Jika dia berdoa penuh dengan kekhusyuan, menundukkan hatinya, menghadaplah ke arah kiblat di Bukit Arafah itu. Di Arafah tersebut, bukan di Bukit Arafah, di Arafah tersebut. Kemudian dia angkat kedua tangannya, berarti doa di Arafah dianjurkan mengangkat tangan. Laisal jabal, menghadapnya bukan ke arah gunung atau bukit, Ibu? Jabal Rahmah. Kalau Ibu pergi ke Arafah, di sana ada Jabal Rahmah. Ini gunung. Sebagian orang jamaah haji di antara kekeliruannya, mereka menganggap kalau naik ke atas bukit ini maka paling afdol hajinya. Tidak. Malah sebagian mereka yang umroh ataupun haji sanggup foto yang ditulisi nama dan nama suaminya. Karena itu foto dirinya dan foto suaminya nanti disimpan di Jabal Rahmah dengan anggapan dia rumah tangganya tetap langgeng atau awet. Ini khurafat. Dan ini bisa masuk dalam kategori perbuatan apa? Syirik. Sebagian mereka menulis-nulis Bukit Arafah itu ditulisi dengan cat begitu. Nama dirinya dengan nama, dan paling banyak namanya nama orang Indonesia. Ini musibah ini, Bang. Ya, ini nggak boleh. Sudah dibersihkan oleh petugas. Nanti kalau musim haji atau musim umroh ada lagi. Kadalik. Ini nggak benar ya. Jadi saya ulangi, berada di Arafah, berdoa mengangkat tangan. Wa taqif akada hatta taghruba syams. Terus-menerus wukuf di Arafah itu sampai matahari benar-benar sudah tenggelam. Nasihat. Anda berdoa di dalam tenda maupun di luar tenda itu sama saja. Tidak ada riwayat yang menyebutkan kalau berdoanya di bawah terik matahari makin makbul. Enggak benar, Ibu, karena biasanya suami istri begitu. Dia berdua berjalan keluar tenda, berterik-terik lalu berdoa. Hasilnya apa, Ibu? Pingsan kedua-duanya. Karena panas yang terik. Ini enggak ada nasnya harus keluar, tidak. Karena sebagian para asatidnya menjelaskan makin terbakar kulitnya makin makbul. Naudzubillah. Sementara Nabi berkata la darar wala dirar. Tidak boleh merusak diri sendiri. Tidak boleh membuat kemudaratan. Karena itu di dalam tenda tidak masalah. Kata beliau, kalau matahari sudah dipastikan tenggelam, fa idza gharabatis syams fa inna tanzilu bihadwa'i wasakinatin. Maka dia turun perlahan-lahan, jangan berlari-lari, jangan terburu-buru, dengan tenang saja. Maka umat kalau naik bus ya boleh naik ke atas busnya. Bus itu berjalan setelah matahari tenggelam. Bila Anda keluar dari Bukit Safa sebelum matahari tenggelam, ini mukhalifatus sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji ditandai dengan wukuf di Arafah. Saya bisa berbagi faedah insyaallah kepada sekalian. Ketika Anda nanti suatu saat berhaji atau Anda yang berhaji, Anda saksikan bagaimana semangat manusia mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak semuanya mereka naik kendaraan, Ibu. Mereka berjalan kaki dengan keluarga mereka, kadang memanggul anak mereka, ada yang menggendong ibunya dari Arafah menuju Musdalifah.
Itu kalau ditempuh pakai bus dengan perjalanan yang normal 10 menit atau 15 menit Ibu. Tapi kalau perjalanannya nggak normal naik bus, itu mulai berangkat dari tenggelamnya matahari, katakanlah jam 6, itu sampai di Arafah, sampai di Musdalifah bisa jam 3 malam. Jadi sekian lama karena padatnya perjalanan. Nah kalau Ibunda saksikan apa yang bisa diambil faedah? Ternyata manusia yang mau naik kendaraan, mau jalan kaki sama, mereka cuma mengenakan 2 kain. Mereka sama-sama mencari ridhonya Allah. Tidak peduli mereka dengan warna kulit, semua sama mengucapkan kalimat-kalimat permohonan ampunan kepada Allah. Sebagian bertakbir, sebagian lagi bertalbiyah dan seterusnya. Nah, ini tanda bahwa hikmahnya besar kalau kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita ingat tentang hari di mana nanti manusia berdiri di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Wanita, laki-laki, kulitnya hitam maupun putih sama. Yang membedakan mereka apa? Sifat takwanya. Nah, kemudian setelah itu al-ifadatu ila Musdalifah wal mabitu fiha, bergerak menuju ke Musdalifah. Lalu bermalam di Musdalifah. Hukumnya apa Ibu bermalam di Musdalifah? Wajib, kecuali beberapa golongan yang diizinkan oleh syariat. Wanita yang sudah sangat tua diperbolehkan dia berangkat lebih dahulu sebelum datangnya subuh, boleh. Tapi bagi yang tidak ada udzur, maka mereka wajib untuk mabit di Musdalifah. Summa tasiru ila Musdalifah, fa idza wasalatha salatil maghriba wal isya jam'an ta'khiran bi adanin wa iqamataini biduna sunnah. Beliau mengatakan kalau sudah sampai di Musdalifah, kerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, dengan adzan 1 kali, iqamah 2 kali, tidak ada sholat sunnah yang mengiringinya. Tanbih, catatan Ibnu sekalian, ini termasuk kekeliruan kami kemarin, tapi ini kami sampaikan untuk diambil pelajaran Ibu-ibu. Karena kami mengira bahwa yang sunnah itu sholat maghrib dan isya di Musdalifah walaupun kapanpun waktunya. Ternyata tidak demikian. Ar-Raji, pendapat yang rajih kama qala Imam Al-Utsaimin min akhta'i ba'dil hujjat. Termasuk kekeliruan sebagian para jamaah haji itu, annahum fi sayyarat, mereka berada di bus-bus, di mobil-mobil, naqalah, kendaraan-kendaraan, lam tablugh aw lam yablughul Musdalifah hatta dhahaba nisfal lail. Mereka belum sampai di Musdalifah, sampai lewat tengah malam belum sampai di Musdalifah, tapi mereka belum sholat. Ini salah, kata beliau. Kata Syekh Utsaimin, keliru. Kalau ada seseorang ketika dia berada di atas kendaraannya, kemudian belum sampai ke Musdalifah, tapi sudah lewat jam 12 malam tetap belum sholat, ini salah. Karena sholat tepat waktu sholat tidak keluar waktu hukumnya apa? Wajib. Saya ulang Ibu. Karena sholat tidak keluar waktu hukumnya wajib. Sementara sholat di Musdalifah maghrib dan isya di jamaah hukumnya apa? Hukumnya apa Ibu? Sunnah. Sementara batas waktu sholat isya sampai kapan? Pertengahan malam. Sehingga kalau seandainya dijumpai, di saat ini kekeliruan yang kami lakukan kemarin, dan memang itu yang kami pahami, semoga Allah memaafkan dan mengampuni kekeliruan kami. Tapi ternyata ada fatwa yang menyebutkan dari Syekh Utsaimin, mereka harus sholat di atas kendaraannya. Dan Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi memang kemarin juga ketika keliru ini jamaah sudah sangat lelah. Ketika itu Superbus mengatakan insya Allah kita akan sampai di tujuan jam 10. Maka semua tertidur. Bangun-bangun sudah sampai tujuan jam 3 pagi. Maka yang Ibnu sekalian, mudah-mudahan termasuk udzur yang apa? Yang dimaafkan. Semoga termasuk kekeliruan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Ibnu sekalian, kalau misalnya suatu saat ibunda berhaji, itu yang terjadi begitu diperkirakan sudah jam 11, setengah 12 belum sampai di tujuan, segera sholat di atas kendaraan. Kan tidak memungkinkan turun, kanan kiri bus semua, nggak ada tempat untuk sholat. Mau turun dari bus nggak mungkin,
bus tidak bisa bergerak, maka sholat di bus itu berjamaah dengan pimpinan rombongannya. Kalau tidak, boleh melakukan sholatnya sendiri-sendiri. Fahim tunna? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian beliau berkata, yakni tanamu hatta al-fajra atau hatta al-fajru wa la tusalliya bil-laili. Kemudian hendaklah seseorang itu atau wanita tersebut dia tinggal di Muzdalifah, tidur di sana sampai datang waktu subuh, wa la tusalli bil-lail, enggak perlu salat apa? Malam, tidak perlu sholat malam. Pertanyaannya, boleh nggak sholat witir? Boleh tidak, ibu sekalian? Boleh. Boleh sholat witir, tidak mengapa. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar menyebutkan, "Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minan nawafil fi safari illa rak'ataini qabla al-fajr wal witr." Aku tidak pernah melihat Nabi melakukan sebuah sholat yang nilainya sunnah di perjalanan beliau kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan sholat apa? Witir. Au kama qala radhiyallahu ta'ala an. Kemudian tusalli al-fajr fi awalil waqti bi adanin wa iqamatin. Lalu salatlah subuh di awal waktu dengan sekali adzan dan 1 kali iqamah. Summa taqif, jangan segera berangkat menuju Mina, tapi diamlah sejenak alal masy'aril haram, yaitu kalau bisa ketika melewati Masy'aril Haram, mustaqbil kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi ibu-ibu selesai salat subuh, diam sejenak zikir, kemudian berjalan melewati Masy'aril Haram, menghadap ke arah kiblat, berdoa. Da'iyah hamidah mukabbirah, muhallilah, boleh bertahlil, boleh bertakbir, boleh bertahmid atau berdoa kepada Allah. Sampai bagaimana? Sampai warna subuhnya terang benderang, sampai kelihatan terang sekali. Kemudian baru mulai bergerak menuju ke mana, ibu? Ke Mina atau menuju ke mana? Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Boleh dipilih mau tawaf ifadah dulu atau dia mau melempar jumroh dulu. Tidak ada masalah. Dia mau melempar jumroh dulu atau dia mau tawaf ifadah dulu, itu tidak ada masalah. Ini boleh dipilih mana yang mudah bagi dirinya. Ya, wa yurakhasu li dha'fati minan nisa wa ghairihinna fi raili min Muzdalifah ba'da muntasifil laili wa ghiyabil qamari. Kata beliau, diberikan rukhsah bagi orang yang lemah, wanita-wanita atau yang semisalnya. Ia boleh menaiki kendaraannya dari Muzdalifah, keluar dari Muzdalifah maksudnya setelah lewat tengah malam atau setelah bulan tidak terlihat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampailah pada tanggal 10, yaitu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Al-ifadatu ila Mina wa rama al-jamra. Hendaklah kaum muslimah tersebut dari Muzdalifah bergerak menuju ke Mina. Tujuannya melempar jumrah. Kalau kondisinya padat sekali, bunda sekalian, kondisinya sangat amat padat, dia boleh misalnya mau ifadah dulu, la ba'sa bi. Tapi kalau dia mau jumrah dulu, ditunda ifadahnya besok juga tidak ada masalah. Nah, summa tadba'u ila asfari subhi. Ketika sudah muncul warna subuh yang sudah sangat terang, warna pagi yang sudah sangat terang, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, min Muzdalifah ila Mina, dia berangkat dan bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Wa idza wasalat Mina, bila umat sudah sampai di Mina, qata'atit talbiyah, berhenti, tidak ada talbiyah lagi. Sudah tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, qata'atit talbiyah inda syuru'i fi rama jamratil aqabah, yaitu ketika melimpar jumrah apa, ibu? Aqabah. Jumrah Aqabah itu yang mana, ibu? Yang sudah pernah haji. Jumrah Aqabah itu yang mana? Wa yal akhirah jihatil Makkah, dari arah Makkah dia yang paling akhir. Dari arah Makkah dia yang paling akhir. Yani bisa bihya sayat mutaaqibat wa ida ba'da al-ukhra.
dengan jumlah 7 butir kerikil. Kemudian dia melemparnya satu persatu dengan mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Tiap kali melempar mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan kata beliau wa yakunur ramyu ba'da tulu'i syamsi. Melemparnya itu setelah matahari terbit, berarti waktu duha. Waktu duha bergerak atau ketika waktu sholat duhur telah selesai, bergerak di sana kemudian melempar jumrah aqabah. Kadalik 7 kali butiran kerikilnya tidak boleh melebihi sebesar ujung jari seseorang. Tidak boleh melempar menggantinya dengan terompah, tidak boleh Ibu. Tidak boleh misalnya menggunakan handphone misalnya, nggak boleh. Nah kalau dia melemparnya 2 kerugiannya karena kebodohannya gitu Bu ya. Karena tidak sunnah. Juga tidak boleh menggunakan selain daripada kerikil, mungkin menggunakan aspal atau tanah liat yang dikeraskan tidak boleh, atau kotoran binatang yang mengeras tidak boleh. Ini menggunakan kerikil. Fa idza ramat jamratul aqabah faqad halala ma kana haraman illa al-jima'. Bila seorang wanita telah melakukan jumrah aqabah, berarti dia sudah halal, sudah bertahalul, kecuali belum halal. Dia sudah halal kecuali satu hal yang belum boleh, yaitu jima. Dia boleh memakai minyak wangi selama tidak tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya. Dan seterusnya. Kemudian summa taqaddama adya liyudbau bimina aw Makkah. Kemudian baru dia membawa binatang ternak yang akan disembelih. Di Mina boleh, di Mekah juga boleh, enggak mengapa. Wala dhabu fi ayyi min ayyami tasyrik. Dia boleh menyembelih pada salah satu hari di antara hari-hari tasyrik. Jadi boleh di tanggal 10-nya itu mau sembelih langsung boleh, atau tanggal 11-nya, 12 dan 13. Fa in lam tamliki zaman al-haji fa inna tasumu salasata ayyam fil haji wa sab'ata ba'da ruju'iha ila ahliha. Kalau dia enggak punya binatang yang mau disembelih, dia cukup puasa 3 hari di masa dia masih berhaji. Nanti 7 harinya dia berpuasa di mana? Di rumah ketika dia telah pulang berjumpa dengan keluarganya. Kemudian summa tuqasil al-mar'atu sya'raha wala qadra'an malah. Setelah itu kemudian dia memotong rambutnya walaupun cuma sedikit saja, di ujungnya saja. Berarti wanita ini tinggal melakukan yang terakhir. Apa itu Ibu? Tawaf al-ifadah. Ar-ruju ila Makkah wa tawaf al-ifadah. Pulang kembali ke Mekah, lakukan tawaf ifadah. Summa tarju ila Makkah fatatufa sab'an. Tawaf sebanyak 7 kali dinamakan dengan tawaf ifadah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ini akhir dari perjalanan kewajiban yang harus ditempuh baginya untuk haji. Wala takhiru tawaf fi akhir ayyami tasyrik. Dan yang paling akhir tawaf itu dilakukan tanggal 13 Dzulhijjah. Timbul masalah bagaimana wanita yang haid. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Wanita yang haid bolehkah dia tawaf ifadah? Khilaf para ulama. Adapun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat boleh kalau dia termasuk orang yang jauh negerinya, yang sulit dia kembali. Kemudian beliau menganggap bahwa perkara tersebut perkara yang sah baginya. Wallahu alam, jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Karena memang wanita haid tidak boleh melakukan tawaf. Maka berarti dia nanti mengulang hajinya lagi di tahun yang akan datang, tahun-tahun yang berikutnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh, tapi tetap wajib baginya mengulang kembali hajinya di tahun-tahun yang akan datang. Maka sebab itu umat diperbolehkan untuk meminum obat dengan pertimbangan sulitnya waktu untuk datang kembali ke Baitullah, dengan juga catatan dengan anjuran dari dokter bahwa itu tidak memudorkan dirinya. Tentu dengan izin suaminya. Ibu yang mau haji, mau minum obat penunda haid itu boleh kalau tidak memudorkan dirinya. Satu, kedua dapat izin dari siapa? Suaminya.
Faidah tawafat. Nah, kalau wanita ini sudah selesai tawafnya, hillun la kullu syai', baginya halal segala perkara hatta al-jima, sampai pun jima hukumnya sudah menjadi halal, tinggal menghabiskan waktunya untuk melakukan jumrah. Di tanggal berapa Ibu? 11, kemudian 12, kemudian 13. Wa idza kanatil mar'atu asna'al manasik haidon, bila seorang wanita dalam kondisi hajinya dia itu dalam kondisi haid, fa inna taf'alu jami'al manasik, dia boleh melakukan semua rangkaian ibadah manasik illa tawaf, kecuali yang enggak boleh apa? Tawaf. Kenapa demikian? Fatu akhiruhu hatta tadhura in istata'at. Dia akhirkan waktu tawafnya itu sampai benar-benar dia apa? Suci. Sampai benar-benar dia suci. Maka ibu-ibu mesti menghafal siklus haidnya, lalu memperkirakan perkiraan haidnya itu tanggal berapa, kemudian sucinya tanggal berapa. Nah, kalau ternyata dia memperkirakan sampai di akhir ibadah rangkaian hajinya dia itu akan haid, berarti ibu segera minum apa? Obat itu jauh hari sebelum keberangkatannya. Tapi kalau seandainya umat memperkirakan di hari terakhir tanggal 13 atau tanggal 12 Dzulhijjah masih memungkinkan sudah bersih, berarti ibu tidak perlu minum obatnya. Kemudian nanti tawaf di akhir-akhir pelaksanaan ibadah hajinya tersebut. Fa idza kana fi intidariha masyaqqah 'alaiha fa an takuna murtabitatun bi mau'idi rihlatil auda wa takhsha ad-darar in baqiyat fa inna tatufa wa haidun fi asai aqwal ulama li anna hadha ghayatu wus'iha. Kata beliau, bila seorang wanita dia menanti tentang sucinya ini terasa berat dan kemudian tidak mungkin dia kembali lagi di tahun-tahun yang berikutnya karena sulitnya perjalanan, maka wanita ini walaupun dalam kondisi haid tetap dia harus apa? Tawaf, kata beliau, menurut pendapat ulama yang paling kuat. Ini pendapat Syekh Abu Malik. Wallahu a'lam bishawab. Adapun saya lebih condong kepada pendapat dia tidak tawaf. Lalu dia meminta kepada Allah agar ia bisa kembali di tahun-tahun yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian adyabu ila Mina. Selesai itu ibu sekalian pergi ke Mina. Summa ba'da tawafi wa sa'i. Setelah selesai tawaf dan sa'i tarji ila Mina, kembalilah ke Mina. Litabita biha, bermalam di sana. Layali tasyrik, di malam-malam atau di hari-hari tasyrik. Itu tanggal 11, 12 dan 13. Kalau ibu-ibu bisa dapat nafar sani ini maksudnya rombongan yang paling akhir pulang dari haji, berarti ibu bisa memanfaatkan waktu-waktunya yang panjang untuk melempar jumrah, ya. Apa yang dilakukan pada hari tasyrik itu? Ramyul jamarati salas yaumul hadi asyar wa tsani asyar. Summa tarmil jamarati salas yaumul hadi asyar. Di tanggal 11 Dzulhijjah, wanita itu melempar jumrah habis selesai salat zuhur. Walaupun sudah tenggelam apa? Matahari sampai malam. Kullu jamratin bisa bihasayat. Tiap-tiap jumrah itu 7 kali. Sambil bertakbir tiap kali melemparkan jumrahnya itu. Mubtadi'ah bisughra, mulai dari jumrah sughra, kemudian jumrah wusta, kemudian baru apa? Jumrah kubra yang dikenal dengan jumrah apa tadi itu? Aqabah tadi itu. Aqabah. Wallahu a'lam bishawab. Dilempar dari kecil, kemudian yang ke tengah, kemudian yang paling besar. Kembali ke tempat dia bermalam. Esok harinya demikian lagi. Melempar jumrah yang kecil, kemudian yang tengah, kemudian yang besar. Kalau di tanggal 13-nya masih juga di sana, lakukan lagi. Kalau ternyata yani faidah atammati ramyil jamal fi sani asar fa in sya'at ta'ajjalat wa nazalat min Mina. Kalau pada hari yang ke-12 dia sudah selesai melempar jumrah, dia mau cepat-cepat pulang, silahkan. Wa in sya'at ta'akharat, tapi kalau dia mau bermalam lagi boleh. Fabatat biha lailatas salis asar, tinggal lagi semalam di malam yang ke-13, kemudian wa takhara afdal, melempar jumrah lagi. Kata sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu melempar jumrah lagi, tapi cukup bermalam di malam yang keberapa? 13 tersebut. Dan ini adalah yang paling utama, yaitu menunggu sampai malam yang keberapa?
Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Walhasil Ibnu sekalian melempar jumrah pada hari yang ke-13 tidak diwajibkan. Fa idza qaratil mabita lailatul salis asar aw gharabat alayha samsu yawm asani asar wa hiya bimina fayalzimu an tabita bimina litarmil jamaratis salas yawm salis asar kama falat fil yawmain asabiqaini ba'da dzuri. Kata beliau, bila dia tetap memilih pada malam yang ke-13 bermalam di Mina, maka lazim bagi dirinya kalau sudah bermalam jangan keluar dari Mina sampai munculnya matahari. Lalu dia melempar jumrah, itu hukumnya sunnah. Seperti pada 2 hari yang pertama, yaitu jumrah kecil, jumrah besar, sughra, wusta dan kubra. Wallahu alam bishawab. Bila telah selesai, tinggal yang terakhir Ibu, apa namanya? Tawaf wada. Apa tawaf wada itu artinya? Perpisahan. Qabla safar, biasanya jamaah haji akan dibawa pulang ke tempat penginapannya di apartemen itu Ibu. Dibawa ke apartemen tempat dia sebelum berangkat menuju ke Mina, kembali lagi tempat itu. Biasanya diberi waktu 1 malam atau beberapa jam untuk mencuci pakaiannya, untuk mempersiapkan untuk tawaf wada. Idza radatil hajah asafar ila buldiha, bila seandainya seorang haji sudah mempersiapkan dirinya safar menuju negerinya, fala takhruj, jangan dia itu pulang, jangan dia itu keluar dari kota Makkah hatta tatufalil wada, sampai dia tawaf wada. Fatajalu agra ahliha bi Makkah, dia jadikan tawaf itu adalah perkara paling akhir dari ibadahnya di Makkah. Boleh enggak kalau misalnya habis tawaf wada itu sholat? Boleh, maksudnya sholat duhur misalnya Ibu. Tapi sebaiknya sholat duhur dulu, kemudian asar dijamak, lalu tawaf wada. Selesai tawaf wada baru meninggalkan kota Makkah. Adapun wanita yang haid dan nifas diberi rukhsah, mereka tidak perlu tawaf wada. Hukum tawaf wada wajib atau sunnah Ibu? Hukum tawaf wada wajib atau sunnah? Wajib. Tawaf wada itu hukumnya wajib, tapi diberi rukhsah bagi yang haid dan nifas. Boleh enggak Ustaz tawaf wada wanita haid dan nifas? Tidak boleh. Tidak boleh. Wa yastahabuna an tazurul Masjidun Nabawi bil Madinah. Kemudian disukai baginya ziarah ke Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Nah, biasanya haji tamattu dari Indonesia ziarah dulu, baru ke Mekah. So ibu-ibu. Nah, tapi kalau perjalanan ibu-ibu haji tamattunya dari Mekah kemudian ke Nabawi juga boleh, tidak ada masalah. Lakinnahu laisa min manasikil hajj. Tapi ingat, ziarah Masjid Nabawi bukan bagian dari manasik haji. Kama yadunu kasir minan nas, sebagaimana prasangka orang mengatakan kalau haji wajib ziarah Masjid Nabawi. Kata mereka kalau enggak ziarah Masjid Nabawi hajinya tidak sah. Ada hadis palsu yang tersebar yang disebutkan dalam hadis itu, man lam yazuru qabri falaysa lahu hajj. Barang siapa enggak ziarah kuburku tidak ada haji baginya. Ini hadis palsu. Tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan hal itu. Summa tauda ila buldiha, kemudian baru dia kembali ke negerinya. Ini peringatan Ibu. Kalau udah tawaf wada, udah jangan belanja lagi. Selesai sudah berpisah dengan kota apa? Maka berpisah dengan Baitullah. Karena jamaah haji kadang-kadang Masya Allah mau tawaf wada masih sanggup 1 koper lagi. Dibeli ini, dibeli itu, Masya Allah. Jangan. Kalau udah tawaf wada, pulang menuju ke negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadirin rahimani warahimakumullah, biasanya jamaah haji Indonesia akan bermalam lagi di mana? Di Jeddah gitu ya. Di Jeddah. Maka ini juga bukan bagian dari rangkaian apa? Haji, bukan. Ini sudah di luar itu. Ini hanya rangkaian rehlah. Rangkaian perjalanan saja. Jadi kalau ibu mau tawaf di Kornes nggak berdosa. Tapi bukan tawaf yang ibadah ini Bu ya. Maksudnya keliling-keliling saja, tidak ada masalah. Nah, ini rangkaian ibadah haji, selesai ibadah hajinya. Tapi yang perlu diingat, selesai ibadah haji itu kita dianjurkan memperbanyak memuji Allah. Memperbanyak memuji Allah Ta'ala. Mengucapkan Allahu Akbar, Astaghfirullah inni dhalamtu nafsi dzulman katsira.
Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar sampai kita kembali ke negeri kita. Fahim tunna? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini umat, secara ringkas rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal ladaikum iskalat? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya. Fadhal masykurah. Tafadhali masykurah. Hanya Ustaz, Baik, fadhali. yang dimaksud dengan haji mabrurnya bagaimana? Qala alaihi salatu wasalam hajjun mabrurun laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Ta'ala. Yang dinamakan dengan mabrurul hajj. Mabrurnya sebuah ibadah haji itu, beliau mengatakan yakni summa ta'udu ila baladiya wa tanhiru bi buldiya baqaratan aw jamalan lialiya wal fuqara'i wal masakin in tayassara wa illa fa yalzimu dzalika. Kalau sudah pulang sampai ke negerinya, baik berkendara maupun berjalan kaki, kondisinya fakir ataupun miskin, maka yang tanda-tanda haji mabrur yang paling baik adalah kasratus shadaqat. Tanda-tanda haji mabrur itu memperbanyak sedekah. Ketika Ibnu Umar ditanya, apa tanda haji mabrur? Ia mengatakan, harisun fil islami jawadun bi amwalihi. Dia semangat dalam mempelajari dan mengajarkan Islam, dan dia orang yang jawad, dermawan menggunakan hartanya. Jadi kalau ibu mau tahu haji yang mabrur itu ciri-cirinya, yaitu tadi. Semakin semangat belajar Islam, makin semangat memperjuangkan Islam, kemudian semakin dermawan kepada orang fakir dan miskin, semakin menyayangi. Ini tanda-tanda haji mabrur. Sebagian ulama mengatakan haji mabrur itu adalah liman hajja di manasikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhaji dengan cara manasiknya Nabi, ghairu riya'in wala sum'atin, tidak dibarengi dengan sifat riya dan sifat sum'ah. Jadi kalau ibu sudah berangkat haji tidak perlu pakai gelar apa? Hajah. Ibu nggak perlu sudah haji Pak dipanggil hajah. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Cuman jangan sampai namanya ditambahi hajah fulan, nggak perlu. Hajah fulana atau haji fulan tidak perlu. Karena tambahan itu bisa menyebabkan riya. Nah, kalau riya hajinya menjadi tidak mabrur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Mengenai tawaf wada, misalnya kita sudah melakukan tawaf wada itu setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Nah, kemudian rombongan kita akan meninggalkan pemandangan itu katakanlah setelah sholat zuhur. Cuma karena dikhawatirkan kita sudah melakukan tawaf wada setelah subuh. Ketika masuk sholat zuhur, apakah kita tetap sholat kembali ke masjid atau tetap di penginapan kita? Nah, ini kesalahannya. Mestinya tawaf wada dijadikan sebagai rangkaian paling akhir bagi seseorang untuk apa? Meninggalkan kota Mekah. Tapi bila pertanyaannya, jika kita berangkatnya ba'da zuhur sementara kita telah tawaf wada, perlukah kita berangkat ke Masjidil Haram lagi? Tidak diperlukan lagi, Ibu. Karena sholat di tanah haram, yang ucapan Nabi SAW bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lainnya, dalam riwayat yang lain 10.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Maka para ulama menjelaskan itu masuk dalam kategori sholat di seluruh tanah haram yang ada. Maka kalau seandainya kita sudah memasuki zuhur, sholat di penginapan kita saja, berjamaah dengan kaum muslimin, menjamak takdim, kemudian berangkat meninggalkan Makkah. Tidak diperlukan berangkat menuju ke Masjidil Haram lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fiik. Cuma kalau ditanya apakah berdosa Ustaz kalau misalnya kita ternyata berangkat lagi ke Masjidil Haram kemudian sholat, ya tidak, tapi dianjurkan dia tawaf lagi sebagai tawaf apa?
wadah baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kelas Bukan Ustaz, untuk istilah badal, apakah umroh itu juga ada istilah untuk badal Ustaz? Apakah haji saja, haji saja atau umroh juga? boleh membadalkan haji karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, yakni haji anha, hajikan ibumu. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan umroh? Bolehkah dibadalkan umrohnya tersebut? Kalau kondisi orang itu sakit ketika dia umroh, tidak sanggup melanjutkan umrohnya, dia boleh membadalkan. Dikiaskan dengan ibadah haji karena dua-duanya disebut dengan manasik. Kemudian boleh juga membadalkan umroh bagi orang yang sudah bernadar. Dia bernadar, kemudian dia tidak sanggup melaksanakan umrohnya karena sakit, maka orang lain hendaklah dia menunaikan nadar si orang tersebut dengan cara membadalkan umrohnya. Tapi bila seseorang tidak pernah punya nadar, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat umroh dan haji, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia ingin berhaji dan berumroh, maka para ulama menyebutkan tidak diperlukan adanya badal. Badal itu bagi mereka yang ingin berniat melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya hadisnya menyebutkan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ibuku ingin berhaji dan telah terkena kewajiban haji, kemudian ia meninggal dunia sebelum berhaji, apakah aku menghajikan darinya? Kata Nabi, hajikan darinya. Berarti karena wanita tadi sudah punya niat untuk apa? Haji. Kalau tidak, maka tidak perlu dibadalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Karena Ustaz, ketika wudhu di Arafah itu kan dianjurkan untuk menunjukkan diri dengan berzikir, berdoa. Kemudian kita pada saat itu ada rombongan haji yang melakukan misalnya pembimbingnya itu berdakwah gitu. Itu yang gimana? Jadi yang jamaahnya ini mendengarkan, kemudian dia membaca doa-doa gitu, jangan mengamalkan atau mengikuti doa-doa yang dibacanya gitu. Kemudian yang kedua kan meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Nah, bagaimana hukumnya jika melakukan sholatnya itu bukan jamak takbir tapi jamak takdim di Arafah, jadi maghrib sama isya dilakukan di Arafah sebelum naik ke bus menuju Musdalifah. taib barakallahu fiik. Adapun yang pertama, jika di Arafah maka yang disibukkan adalah zikir dan doa. Karena sudah ada khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ini benar. Jadi kalau sebelum waktu sholat zuhur nanti akan ada khutbah Arafah dari pembimbingnya dalam satu tenda itu. Maka masing-masing tenda ada yang berkhutbah. Ini kita dengarkan. Setelah masuk waktu sholat zuhur, semua sholat zuhur, kemudian sholat asar, lalu sibuk dengan amal masing-masing. Kalau ada yang berkhutbah, apakah perlu didengarkan? Yang jelas berkhutbah setelah selesai sholat zuhur tidak ada sunnahnya. Maka perbuatan ini mukhalifus sunnah, menyelisih sunnah. Jadi sibukkan dengan amal sendiri-sendiri, dengan baca Quran, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, dengan zikir. Kalau capek istirahat, berdiri lagi berdoa. Berdoanya berdiri ibu sunnahnya. Berdoanya sunnahnya apa? Tapi boleh kalau dia capek berdiri kemudian berdoa sambil duduk. Tidur sejenak karena capek, bangun lagi ambil air wudhu, kemudian berdoa lagi terus sampai matahari tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, bagaimana kalau jamaknya dilakukan di takdim di Arafah? Ini juga menyelisih sunnah. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya sholat di Arafah. Nggak ada. Maksudnya sholat maghrib dan isya di Arafah tidak ada. Sementara Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Yang benar dia harus keluar Arafah dulu. Kalau dia mau sholat di takdim misalnya, dia lakukan di luar Arafah. Setelah keluar batas-batas apa? Arafah. Bukan dilakukan di Arafah. Maka minimal tadi itu ibu dilakukan di mana? Di atas bus karena waktunya nggak memungkinkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah,
sebenarnya. Iya. Misalnya kalau kita keluar dari Arafah itu kan setelah matahari terbenam. Nah, Diperkirakan pasti mati itu menuju ke Musdalifah. Boleh kita mengerjakan sholat itu di Arafah, maghrib dan isya. bolehkah dikerjakan maghrib dan isya di Arafah? Ini soal sama dengan soal yang tadi. Al-jawab, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal dan amal tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Lam yujad ahlu min aqwal ulama wa lam yujad min fi'li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw tabi'in aw atba'ut tabi'in yusalli bi Arafah. Tidak dijumpai adanya perbuatan pendahulu kita dari kalangan para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik mengerjakan salat maghrib dan isya di Arafah. Tidak ada. Fa in arada ayusalli hatta kharaja min Arafah. Kalau dia mau mengerjakan salat, sebaiknya tunggu sampai keluar dari Arafah. Perjalanannya macet Ustaz? Ya, tunggu sampai sudah keluar dari batas Arafah. Sudah keluar Arafah, diperkirakan sampai di tujuan itu nanti tengah malam, mungkin nggak dapat waktu, boleh nggak dikerjakan di atas bus? Boleh. Bolehkah dikerjakan turun dari bus itu karena busnya nggak bergerak-gerak? Boleh. Yang penting dikerjakan di luar Arafah. Fahimtunna? Barakallahu lana wa lakum. Sampai di sini umat, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.